Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah teori elektronika terintegrasi dan kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Dan nanti bab yang akan dibahas itu adalah osiloskop, di mana nanti akan saya jelaskan teori mengenai osiloskop dan juga praktek cara penggunaan osiloskop tersebut. Baik, pada pertemuan hari ini nanti akan saya menyampaikan materi tentang osiloskop. Akan tetapi sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan tentang materi power supply, di mana saya berikan tugas soal dan kalian menjawab soal tersebut dalam satu lembar kertas. Nah, sekarang tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu dan dikoordinasikan sama satu orang saja. Terima kasih. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua. Sudah mengumpulkan semua ya? Sudah. Kalau belum mengumpulkan, berarti nanti dibuat terlebih dahulu, tapi tidak di dalam kelas ini. Nanti di luar dulu ya. Baiklah, karena sudah mengumpulkan dan kita ulas terlebih dahulu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai power supply dan juga sudah membuat power supply simetris 12 volt ya. Untuk satu simetris 12 volt. Ada yang tahu, ada yang masih ingat kemarin kita menggunakan IC apa? Sobat Mas Alvin, IC yang positif yang digunakan apa? 12 Ya, benar sekali ya. Untuk yang positif itu 7812. Kalau yang negatif, Mas Agung? 7912 ya. Saya kira sudah paham semuanya. Nanti alatnya itu jangan sampai rusak. Kalau rusak ya nanti diperbaiki sendiri dan digunakan untuk praktikum selanjutnya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan materi tentang osiloskop dan juga kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan osiloskop. Yang pertama tentang pengertian osiloskop terlebih dahulu. Nah, di sini divisualisasikan sebagai osiloskop ya, dan gambarnya seperti itu. Ini osiloskopnya juga mereknya berbeda, mungkin berbeda dengan yang kita punyai, tetapi saya kira secara fungsi itu hampir sama. Jadi osiloskop itu adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan atau menggambarkan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk gambar grafik ya. Jadi dalam kelistrikan, baik itu listrik arus kuat ataupun arus lemah, maka dia mengeluarkan sinyal listrik dan sinyal-sinyal tersebut itu kita bisa identifikasi ataupun bisa digambarkan dengan menggunakan alat osiloskop. Tujuan untuk menggambarkan tadi itu adalah agar nilainya yang pertama dapat terbaca ya, agar nilainya dapat terbaca dan dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Tentu saja sinyal listrik kan ada dua ya, yaitu sinyal bolak-balik dan juga sinyal yang searah. Nah, bagaimana cara kita tahu yang bolak-balik dan searah? Kalau misalnya kita menggunakan multimeter, maka kita tinggal mengganti selektornya kan ke yang DC, DCV itu yang sinyal searah. Kemudian kalau yang bolak-balik, maka kita tinggal menggeser ke yang AC gitu ya. Nah, di sini perbedaannya dengan multimeter. Kalau osiloskop itu bisa mengetahui nilainya dan juga gambarnya. Nanti langsung keluar gambarnya. Kalau sinyalnya itu sinusoidal, ada naik ada turun seperti bukit dan lembah, maka itu sinyal AC atau bolak-balik. Kemudian kalau sinyalnya lurus, itu sinyal DC.
Nah, bukan berarti lurus itu tidak ada sinyalnya, bukan ya. Tapi itu bisa jadi adalah sinyal arus arah. Kemudian nanti juga bisa menganalisis sebuah rangkaian elektronika, dan di tampilan osiloskop itu ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal, kalau sumbu Y itu yang vertikal. Nah, manfaat dan fungsi menggunakan osiloskop yang pertama itu digunakan sebagai alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi. Artinya kita bisa mengukur sinyal yang mau kita ukur dari rangkaian tertentu tadi ya. Contohnya power supply yang sudah kalian buat itu juga bisa kita baca dengan menggunakan osiloskop. Kemudian digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tadi tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu. Untuk yang sumbu Y itu adalah sumbu di mana kita bisa mengetahui besar kecilnya tegangan. Kalau sumbu X itu kita mengetahui periode atau waktunya. Kemudian osiloskop bisa membantu membedakan mana arus AC dan juga arus DC. Terlihat dari gambarnya tadi. Kalau gambarnya sinyalnya naik turun, ada bukit, ada lembah, maka itu sinyal arus AC. Kalau lurus itu sinyal arus DC. Kemudian kita juga bisa mengetahui gangguan-gangguan yang ada di dalam rangkaian tersebut ya, gangguan-gangguan atau noise. Kemudian digunakan untuk menghitung adanya perubahan aliran fasa pada sinyal input. Kemudian digunakan sebagai alat ukur amplitudo, generator radio, pembaca sinyal dan lain sebagainya. Kemudian ada dua jenis osiloskop. Yang pertama itu osiloskop analog. Kemudian yang kedua osiloskop digital. Nah, dari kedua osiloskop ini yang paling membedakan itu adalah dari layarnya ya, layarnya atau tampilannya. Kalau yang osiloskop analog seperti ini osiloskop analog, dia menggunakan layar tabung ya. Dia menggunakan layar TV tabung ya. Dia menggunakan layar tabung CRT ya, katode retro. Kemudian kalau sinyal osiloskop digital, dia menggunakan layar LCD, sudah canggih, dia menggunakan layar LCD. Kemudian cara pembacaannya untuk ya sinyal analog di sini itu kita masih manual ya. Jadi nanti tidak langsung terukur dia sinyalnya itu berapa volt, belum bisa. Jadi untuk sinyal analog kita harus mengukur tinggi rendahnya gelombang. Kita ukur sendiri di situ layarnya itu ada berapa kotak gitu ya. Ada berapa kotak dikalikan dengan di sini nanti namanya volt per div. Ada volt per div. Kalau sinyalnya itu satu kotak dan volt per divnya itu 1 V volt per div, maka satu kotak tadi itu nilainya adalah 1 volt gitu ya. Satu kotak tadi itu nilainya 1 volt. Kemudian kalau osiloskop digital, nah, karena sudah digital dan sudah cukup canggih, ini cara mengukurnya itu sudah otomatis. Kita tinggal tekan satu tombol, di situ ada tombol yang labelnya measure ya. Jadi nanti kita tekan tombol measure. Karena kita di Labstika Semarang memiliki osiloskop yang digital, kita sudah menggunakan osiloskop yang digital. Contohnya bisa kalian lihat di meja kalian masing-masing ya. Nah itu osiloskop digital, ada dua channel, channel 1 sama channel 2. Channel 1 itu gambarnya atau grafiknya berwarna
berwarna kuning ya, sudah tahu ya, sudah jelas ya. Kemudian channel 2 itu berwarna biru, oke. Kemudian osiloskop digital itu blok diagramnya sebagai berikut ya. Ini probe itu adalah terminal yang keluar dari masing-masing channel. Nah itu ya. Coba Mas Rizky diangkat probe-nya. Oke. Kemudian ada probe-nya itu ada yang pasa dan juga ada yang netral. Yang pasa itu yang ada kaitnya. Kalau yang netral itu yang jepit buaya ya. Jadi diingat ada pasa atau positif dan netral atau ground. Kemudian ada memori, ADC, display LCD, dan juga di dalamnya itu ada CPU-nya ya. Ada komputernya sendiri. Kemudian di sini langsung saja kita nanti akan mempraktekkan cara mengkalibrasi osiloskop. Jadi sebelum alat ini itu digunakan, kita harus mengkalibrasi osiloskop terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembacaannya itu tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar ya. Kemudian kita nanti akan mengkalibrasi channel 1 ya. Channel 1 nanti akan muncul dalam beberapa detik. Nah, kalau sudah ada grafik di situ dan juga garis warna kuning dan biru, maka alatnya sudah siap dikalibrasi. Channel 1 ada yang sudah ada channel 2-nya ya. Oke, silahkan dihubungkan dengan terminal kalibrasi di mana dia terletak di sebelah kiri dari channel 1. Silahkan ditekan tombol measure. Pause. Kemudian silakan ditekan tombol auto set yang terletak di sebelah kanan atas dari alat. Nah, dari sinyal yang tadi mungkin semulanya ada yang kotaknya itu lebih ramping gitu ya, ada yang cuma satu kotak, ada yang mungkin tidak ada kotaknya sama sekali. Maka ketika ditekan auto set itu nanti dia akan membentuk gelombang kotak seperti itu ya, gelombang kotak. Nah, pastikan pada gelombangnya itu tingginya adalah 2 kotak dari puncak ke puncak. Puncak ke puncak itu maksudnya bagaimana? Dari puncak yang bawah di sini menuju puncak yang paling atas. Itu ada 2 kotak ya, 1, 2 ya. Sudah. Kemudian kita cek apakah VPP-nya itu 1 volt. Kita lihat di sini ya. Di bagian paling kiri bawah. Kita klik measure atau kita tekan measure. Sudah ditekan semuanya? Sudah. Kemudian pastikan pada pembacaan VPP itu nilainya 2. Nah, karena kita hitung tadi 2 kotak ya, dan dikali 1 volt, maka nilainya adalah 2 ya, 2 VPP. Apa itu VPP? Nah, VPP itu adalah volt peak to peak atau puncak ke puncak. Sudah? Sudah. Kalau sudah, maka alat osiloskop sudah berhasil dikalibrasi. Perhatikan pada gambar yang ada di PowerPoint atau di slide, itu kotaknya atau garisnya itu tidak lurus, jadi ada semacam lengkungan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Di sini ada index ini artinya apa ya Pak ya? Baik,
itu jenisnya adalah gelombang bolak-balik. Nah, gelombang bolak-balik dia harapannya itu adalah gelombang yang stabil ya. Akan tetapi gelombang bolak-balik itu pasti ada naik, ada yang turun gitu ya. Nah, ketika naik, titik tertinggi dari tegangan tersebut itu namanya Vmax gitu ya. Kemudian ketika turun yang paling rendah, maka titik yang paling rendah di situ disebut sebagai Vmin. Dan di reratanya bukan hanya rata saja, tetapi rata kuadratnya itu namanya tegangan efektif atau tegangan RMS, root mean square. Baik, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya untuk menguji pemahaman kalian. Coba Mas Ihsan Widiana. Ya. Bagaimana cara kita untuk mengubah volt per diff yang ada di sebelah kiri layar osiloskop? Untuk cara memutar itu di pemutar diff yang di bawah knop di bawah channel 1 itu, Pak. Baik, silakan diputar kalau bisa. Nah, apakah berubah? Berubah, Pak. Nah, ketika diputar di atasnya itu nilainya berapa? Kalau kita putar ke atas, nilainya itu kalau dari Vmax-nya itu jadi 1,8 volt. Yang ada di bawah kiri. Oh, jadi 500 mV. 500 mV ya? Dia ketika gelombangnya dinaikkan, volt per diff-nya itu dia malah menjadi berkurang. Nah, karena menyesuaikan tadi supaya faktornya itu hanya satu volt gitu ya. Akan kalian berkelompok, satu kelompoknya 2 orang, kemudian pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 diisi data-datanya. Yang pertama itu tadi bagaimana cara kita mengkalibrasi osiloskop. Ada parameter VPP, VRMS, dan juga frekuensi ya. Terus gambarnya itu nanti digambar dalam kertas gambar milimeter blue. Kemudian tabel 2 itu nanti kita menggunakan trafo step down dari 220 ke mungkin ujinya ke 15 volt saja. Dan khusus tabel 2 di sini peringatannya adalah hati-hati saat menggunakan trafo tersebut, karena tentunya trafonya itu sementara masih terbuka, belum dalam box. Jadi nanti pastikan tangan kalian tidak menyentuh terminal-terminal dari trafo. Kemudian yang ketiga itu pengukuran sinyal generator. Nah, pengukuran sinyal generator di sini itu menggunakan alat uji di sampingnya osiloskop. Dan sudah bisa menggunakannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, nanti datanya saya tunggu. Untuk prakteknya hari ini dilaksanakan sekarang, dan datanya saya tunggu nanti di pertemuan selanjutnya. Itu saja dari saya cukupkan sekian. Jangan lupa kita tetap harus selalu menjaga kesehatan ya. Tetap semangat, karena kalian di sini harus semangat dalam menuntut ilmu dan memang berniat untuk kuliah dengan sebaik-baiknya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.